Cerita Jataka, Catu Dwara Jataka. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Cetawana tentang seseorang yang tidak patuh. Dahulu kala di masa kehidupan Buddha Kasapa, hiduplah seorang saudagar di kota Varanasi atau Benares yang memiliki kekayaan sebesar 800 juta rupiah dan memiliki seorang putra yang bernama Mita Windaka. Ayah dan ibu dari laki-laki ini telah mencapai kesucian tingkat pertama, yaitu Sotapanna. Sedangkan ia sendiri adalah orang yang jahat, seseorang yang tidak mau percaya. Ketika ayahnya meninggal dan telah tiada, ibunya yang menggantikan posisi ayahnya untuk menjaga harta kekayaan mereka. Berkata demikian kepada putranya, "Putraku, sangat sulit bagi seseorang untuk terlahir di alam manusia. Berdanalah, jagalah sila, laksanakanlah laku uposatha, dengarkanlah khotbah Dhamma." Kemudian ia berkata, "Ibu, bagiku tidak ada yang namanya pemberian dana atau apapun itu. Jangan pernah sebutkan itu di hadapanku. Karena saya hidup, demikianlah saya akan membayarnya di sini." Pada suatu hari uposatha di saat bulan purnama, ia berbicara seperti ini dan ibunya menjawab, "Putraku, hari ini adalah hari uposatha yang suci. Hari ini laksanakanlah laku uposatha. Pergilah ke wihara dan dengarkanlah khotbah Dhamma sepanjang hari. Sewaktu kembali, saya akan memberikanmu uang 1000 keping." Dikarenakan keinginan untuk mendapatkan uang itu, anaknya pun setuju untuk melakukan semuanya. Segera setelah sarapan pagi, ia pergi ke wihara dan menghabiskan waktu siang harinya di sana. Akan tetapi, di malam harinya, di mana ia seharusnya mendengarkan Dhamma, ia malah berbaring di satu tempat dan tertidur. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, ia mencuci wajahnya, pulang ke rumahnya, dan duduk. Waktu itu, ibunya berpikir dalam dirinya sendiri, "Setelah mendengarkan Dhamma, hari ini putraku akan pulang di pagi hari dengan membawa seorang biku yang memberikan khotbah Dhamma." Maka ia menyiapkan bubur, makanan yang keras dan lunak, menyiapkan tempat duduk, dan menunggu kedatangannya. Ketika melihat anaknya pulang hanya sendirian, ia berkata, "Putraku, mengapa Anda tidak membawa pengkhotbah Dhamma bersamamu?" "Tidak ada pengkhotbah Dhamma untukku," katanya. Wanita itu berkata, "Kalau begitu, kemarilah, makanlah bubur ini." "Ibu, Anda berjanji memberikanku uang 1000 keping. Berikan uang itu terlebih dahulu, baru saya akan memakannya." "Putraku, makanlah dulu, baru nanti saya berikan uangnya. Saya tidak akan makan sebelum saya mendapatkan uang itu." Kemudian, ibunya meletakkan dompet yang berisikan uang 1000 keping di hadapannya. Anaknya memakan bubur itu, kemudian mengambil dompet itu dan pergi melakukan urusannya. Dan dari sana, ia memperoleh uang sebanyak 2 juta dalam waktu yang singkat. Kemudian, terpikir olehnya untuk membeli sebuah kapal dan menjalankan usaha dengan kapal itu. Maka, ia membeli sebuah kapal dan berkata kepada ibunya, "Ibu, saya bermaksud untuk menjalankan usaha dengan kapal ini." Ibunya berkata, "Anda adalah putraku satu-satunya, dan di rumah ini ada banyak harta kekayaan. Laut itu penuh dengan bahaya.
jangan pergi. Tetapi anaknya berkata, saya akan pergi dan Anda tidak akan bisa menghalangiku. Ya, saya akan menghalangimu, jawab ibunya dan memegang tangannya. Akan tetapi, ia menepis tangan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Kemudian pergi dan menuju ke perjalanannya. Pada hari ketujuh, kapal itu berada di lautan dalam tidak bisa bergerak disebabkan oleh Mita Windaka. Mereka melakukan pengundian dan 3 kali undian itu jatuh ke tangan Mita Windaka. Kemudian mereka memberikan sebuah rakit kepadanya dan berkata, jangan biarkan banyak orang mati hanya gara-gara menyelamatkan yang satu ini. Mereka menurunkannya dari kapal ke rakit itu di lautan luas. Dalam sekejap, kapal itu melaju dengan cepat. Dan dengan rakitnya itu, Mita Windaka sampai di sebuah pulau. Di sana, di sebuah istana kaca, ia bertemu dengan 4 setan wanita yang telah meninggal. Mereka ini biasanya berada dalam penderitaan selama 7 hari dan 7 hari dalam kebahagiaan. Bersama dengan mereka, ia merasakan kebahagiaan surgawi. Kemudian, di saat tiba waktunya bagi mereka untuk menjalankan penebusan dosa, mereka berkata, Tuan, kami akan pergi meninggalkanmu selama 7 hari. Selagi kami tidak ada, tetaplah tinggal di sini dan jangan bersedih. Setelah berkata demikian, mereka pergi. Tetapi, dikarenakan rasa kesepiannya, ia mendayung rakitnya lagi di lautan menuju ke pulau kecil lainnya. Di sana, di istana perak, ia melihat 8 peti lainnya dengan cara yang sama. Ia melihat 16 peti di istana permata di pulau lainnya. Dan kemudian di pulau berikutnya, ada 32 peti yang berada di istana emas. Dengan ini, seperti sebelumnya, ia tinggal dalam kebahagiaan surgawi, dan ketika peti-peti tersebut pergi untuk menjalankan penebusan dosa, ia juga akan pergi mengarungi lautan dengan rakitnya. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah kota dengan 4 pintu gerbang yang dikelilingi oleh sebuah dinding. Dikatakan, itu adalah alam neraka Usada, Usada Niaraya, yaitu tempat di mana banyak makhluk hidup yang dihukum menanggung hasil dari perbuatan mereka sendiri. Tetapi bagi Mita Windaka itu kelihatan seperti sebuah kota yang indah. Ia berpikir, saya akan mengunjungi tempat itu dan menjadi raja di sana. Maka ia pun memasuki tempat itu dan di sana ia melihat satu makhluk dalam penyiksaan menyangga sebuah roda yang setajam pisau. Akan tetapi bagi Mita Windaka, roda berpisau yang ada di kepalanya itu kelihatan seperti bunga. Bunga teratai yang bermekaran, 5 rantai belenggu yang ada di dadanya kelihatan seperti aksesoris pakaian yang sangat bagus dan mahal. Darah yang menetes keluar dari kepalanya kelihatan seperti cairan minyak wangi kayu cendana. Suara rintihannya terdengar seperti nyanyian lagu yang sangat indah. Mita Windaka mendekati makhluk tersebut dan berkata, Hai manusia, sudah lama Anda mengangkat bunga teratai itu. Sekarang berikanlah itu kepadaku. Ia menjawab, Tuan, ini bukanlah bunga teratai, tetapi ini adalah roda yang berpisau. Mita Windaka berkata, Ah, Anda berkata demikian karena tidak ingin memberikannya. Makhluk yang mengalami penderitaan ini berpikir, Karma burukku pasti telah berakhir. Tidak diragukan lagi orang ini seperti diriku sebelumnya. Berada di tempat ini karena memukul ibunya. Baiklah, saya berikan roda pisau ini kepadanya. Kemudian ia berkata, Kalau begitu, ambillah teratai ini. Dengan kata-kata itu, ia meletakkan roda tersebut di atas kepala Mita Windaka. Setelah itu, roda berpisau tersebut jatuh menancap masuk ke dalam kepalanya. Waktu itu juga Mita Windaka baru menyadari bahwa itu adalah sebuah roda berpisau dan ia berkata,
Ambil kembali rodamu, ambil kembali rodamu, dengan merintih kesakitan. Akan tetapi, makhluk itu sudah menghilang. Pada waktu itu, Bodhisatwa dengan rombongannya sedang berkeliling di alam neraka Usada sampai di tempat tersebut. Mitawindaka yang melihatnya langsung berteriak, "Raja para dewa, roda beri pisau ini menusuk dan menyakiti diriku seperti sebuah alu yang menghancurkan biji-bijian. Dosa apa yang telah aku perbuat?" Dalam menanyakan pertanyaan tersebut, ia mengucapkan dua bait kalimat berikut ini. 4 pintu gerbang dalam kota besi ini, di mana diriku terperangkap dan tertangkap. Di sekelilingku adalah benteng. Perbuatan jahat apa yang telah kuperbuat? Sekarang pintu gerbang tempat ini akan ditutup. Roda ini menghancurkanku. Mengapa saya ditangkap seperti burung dalam sangkar? Mengapa iakah harus seperti ini kejadiannya? Kemudian Raja para dewa itu mengucapkan bait-bait kalimat berikut ini untuk menjelaskan permasalahannya. Saudaraku yang baik, Anda berhutang sebanyak 2 juta kepada seseorang yang khotbahnya tidak Anda dengarkan di saat ia memaparkannya. Dengan cepat, Anda pergi mengarungi lautan, suatu hal yang berbahaya. Saya rasa, keempat makhluk halus itu, ke-8, langsung Anda datangi. Dan dari ke-8 itu menuju ke-16. Dan dari ke-16 itu menuju ke-32. Dan nafsu keinginan yang selalu dirasakan. Lihatlah, sekarang roda yang ada di kepalamu ini, akibat dari perbuatanmu. Barang siapa yang mengikuti nafsu keinginannya yang selalu ada dalam segala keadaan, keinginan besar itu yang tidak pernah puas. Roda ini harus dipanggul oleh mereka. Barang siapa yang tidak bersedia mengorbankan kekayaan, tidak juga mengikuti jalan yang benar, yang tidak mengetahui semua ini, roda ini harus dipanggul oleh mereka. Cermati tindakan dan juga harta nan melimpahmu. Janganlah menginginkan untuk menjadi pelaku karma buruk. Lakukanlah apa yang dinasihatkan oleh sahabat-sahabatmu, dan roda ini tidak akan pernah mendekati dirimu. Mendengar ini, Mitawindaka berpikir dalam dirinya sendiri. Putra para dewa ini telah menjelaskan secara lengkap apa yang telah kuperbuat sebelumnya. Pasti ia juga mengetahui berapa lama hukumanku ini. Dan ia mengucapkan bait ke-9 berikut ini. Berapa lama, oh Yaka, roda ini akan tetap berada di atas kepalaku? Berapa ribu tahun? Katakanlah, jangan biarkan diriku bertanya sia-sia. Kemudian, Mahasata atau Sang Mahasatwa memaparkan masalahnya dalam bait ke-10 berikut ini. Roda itu akan berguling dan terus berguling, tidak akan ada penyelamat yang muncul, menggantikan dirimu sampai Anda mati. Dengarlah, oh Mitawindaka. Setelah berkata demikian, makhluk dewa itu kembali ke tempat kediamannya sendiri. Sedangkan Mitawindaka menjalani penderitaan yang amat berat itu. Setelah menyampaikan uraian ini, sang guru mempertautkan kisah kelahiran ini. Pada masa itu, biku yang tidak patuh adalah Mitawindaka, dan saya sendiri adalah Raja para Dewa.